Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Devani dengan NIM 240333020. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Yang pertama, kita masuk kepada sejarah komputer. Nah, sejarah komputer ini beberapa ahli telah berpendapat tentang sejarah komputer. Yang pertama itu Robert H. Blismer. Beliau berpendapat bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua yaitu William Sawyer. Menurut beliau, komputer ini merupakan mesin multiguna yang dapat digunakan yang dapat diprogram, yang menerima data dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Nah, selain Robert dan Williams, ada beberapa ahli lain yang berpendapat tentang sejarah komputer ini, seperti Donald H. Sanders, Homacher dan kawan-kawan, serta Jogianto. Nah, sedangkan fungsi komputer itu sendiri ada bermacam-macam. Salah diantaranya itu menjadi alat bantu administrasi, komunikasi, multimedia, pengendali sistem, industri, entertainment, periksa kesehatan, serta alat bantu kendali perang. Nah, untuk sebelum komputer canggih seperti yang ada pada saat sekarang ini, komputer itu memiliki beberapa generasi. Generasi pertama itu yaitu tabung vakum, itu tuh ada pada tahun 1946. Nah, yang kedua itu generasi transistor, sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi transistor ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Selanjutnya itu generasi mikroprosesor, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Dan yang terakhir adalah generasi AI, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain, yang alat-alat yang sudah sering kita gunakan sekarang. Nah, sistem komputer itu ada 3, yaitu hardware. Yang pertama hardware, yaitu peralatan fisik komputer. Software, yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware, yaitu kita atau manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Nah, berikut beberapa bagian-bagian komputer. Selanjutnya kita masuk sistem bilangan di komputer. Ada 4 sistem bilangan pada komputer. Yang pertama sistem bilangan desimal, kedua biner, yang ketiga oktal, dan yang keempat heksadesimal. Nah, berikut contoh konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Contohnya kita ambil bilangan desimal 125. Nah, bilangan ini kita bagi dulu dengan 2. Kita akan mendapatkan hasilnya 62 sisa 1. Nah, hasil 62 ini nanti kita bagi lagi dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 31 dengan sisanya 0. Nah, begitu seterusnya. Hasil yang kita dapat kita terus bagikan dengan angka 2 sehingga nanti hasilnya akan menjadi 1. Nah, nanti untuk penulisan bilangan desimalnya itu diurutkan dari bawah ke atas, yaitu jadinya untuk bilangan desimal 125 yaitu 1111101. Nah, selanjutnya fungsi software. Secara umum fungsi software itu adalah untuk menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain, sebagai pengidentifikasi program. Nah, perangkat lunak sistem dan aplikasi itu ada perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media hiburan, dan lain-lain. Nah, nilai yang bisa saya ambil dari 2 video yang telah terlampir pada e-learning adalah tetap semangat dalam mengejar cita-cita atau keinginan, tidak peduli apapun kondisi kita. Nah, harapan saya setelah mengikuti mata kuliah coding ini, saya bisa melakukan pemrograman dengan baik sehingga berguna untuk masa depan saya
untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.